Haleluya, puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya dalam seri pengajaran Alkitab tentang Roh Kudus. Kita masuk pada seri yang ketiga dengan topik baptisan Roh Kudus. Apa itu baptisan Roh Kudus? Secara umum, kekristenan terbagi dalam dua kubu, di mana keduanya ini saling bertentangan sebenarnya dalam prinsipnya. Pemahaman yang pertama adalah bahwa baptisan Roh Kudus ini berbicara tentang pertobatan. Nah, mereka mengacu pada pemahaman pneumatologi Paulus. Jadi pneumatologi Paulus ini artinya apa yang Paulus pahami tentang Roh Kudus melalui tulisan-tulisannya. Di situ ada 1 Korintus 12 ayat 13. Memang secara jelas di situ dikatakan bahwa baptisan Roh Kudus adalah regenerasi atau pertobatan orang percaya. Kemudian dalam surat-surat lainnya. Itu adalah pemahaman yang pertama. Kemudian pemahaman yang kedua, Roh Kudus dipahami sebagai suatu pengalaman yang berkelanjutan. Nah, biasanya penganut paham ini adalah mengacu pada pneumatologi Lukas. Jadi tulisan-tulisan Lukas tentang Roh Kudus, yaitu Injil Lukas dan juga Kisah Para Rasul, menganjurkan mereka untuk percaya bahwa baptisan Roh adalah suatu pengalaman yang berulang-ulang. Jadi saya tampilkan ilustrasinya seperti ini. Jadi pemahaman yang pertama, bahwa Roh Kudus, baptisan Roh Kudus itu dimengerti sebagai kelahiran baru, pertobatan. Nah, seperti ini kita bisa lihat kotak yang warna hijau. Jadi satu kali saja dalam hidup seseorang, ketika Roh Kudus itu masuk, membaptis, dan mengubah dari orang berdosa menjadi anak Allah, dan itu akan terus berkelanjutan. Jadi satu kali pengalaman, peristiwa satu kali seumur hidup dalam diri orang percaya. Sementara yang pemahaman kedua adalah seperti ini. Saudara bisa lihat dalam kotak yang warna biru. Jadi, baptisan Roh adalah pengalaman yang berkelanjutan. Ya, di dalam orang yang sudah percaya. Jadi, baptisan Roh ini adalah suatu pengalaman, dan ayat acuannya adalah dalam surat-surat yang ditulis oleh Lukas, atau lebih tepatnya kitab yang ditulis oleh Lukas, narasi dalam Kisah Rasul dan Injil Lukas. Lalu, saudara, biasanya dua pemahaman ini diidentikan. Yang pertama, yang warna hijau itu, bahwa baptisan Roh sebagai regenerasi, pertobatan, atau lahir baru yang terjadi satu kali saja dalam hidup seseorang, itu diidentikan dengan gereja-gereja Protestan, gereja-gereja Injili, yang memahami bahwa baptisan Roh hanya terjadi satu kali dalam hidup orang percaya. Sementara, jika memahami baptisan Roh sebagai suatu pengalaman yang berkali-kali, itu dianut oleh gereja-gereja Pantekosta dan gereja-gereja karismatik dalam doktrin mereka. Sebelum kita melakukan dikotomi semacam itu, kita harus tahu, saya akan tampilkan beberapa kata-kata dari teolog-teolog non-Pantekosta yang memahami bahwa baptisan Roh itu bukan peristiwa satu kali seumur hidup, atau bukan suatu peristiwa yang merujuk pada kelahiran baru. Tentu yang pertama yang harus ditampilkan oleh saya adalah Charles Finney. Ya, Charles Finney ini berkata dalam komentarnya, tujuan baptisan Roh semata-mata merupakan upaya memberdayakan orang percaya untuk mempertahankan pelayanannya. Kita tahu bahwa pelayanan dari Finney ini terjadi atau dilakukan sebelum muncul gerakan Pantekosta. Jadi, sudah ada Finney ini terlebih dahulu. Dia adalah seorang teolog Injili. Kemudian ada Dwight Lyman Moody. Dia berkata bahwa berdiamnya Roh Kudus dalam diri seseorang atau kelahiran baru itu berbeda dengan dibaptis dalam Roh Kudus. Dia berkata bahwa dibaptis dalam Roh Kudus itu disebut sebagai pemberdayaan orang yang sudah percaya. Kemudian ini ya, Ruben A. Torrey. Nah, ini adalah tulisan-tulisannya ini yang kemudian hari dipakai untuk melegitimasi doktrin Pantekosta. Dalam tulisan-tulisannya, Torrey ini menyiratkan pemahaman yang sama dengan doktrin Pantekosta. Dia berkata, the baptism with the Holy Spirit is a work of the Holy Spirit
separate and distinct from his regenerating work. To be regenerated by the Holy Spirit is one thing. To be baptized with the Holy Spirit is something different. Dia berkata bahwa baptis dalam roh itu sesuatu karya Roh Kudus yang berbeda dan harus dipisahkan dengan regenerasi, kelahiran baru. Nah, ternyata ada orang-orang Protestan atau Injili sebelum kelahiran gerakan Pantekosta yang telah memahami bahwa baptisan roh itu bukanlah semata-mata atau bukan sama sekali bukan berbicara tentang kelahiran baru. Ya, kita akan melihat ekstrim-ekstrim ini dan bagaimana mendamaikan kedua ekstrim ini. Kita mulai eksegesis dari Yohanes 14 ayat 17. Saya hanya mengeksegesis satu saja, karena itu adalah salah satu tulisan D.L. Moody yang komentarnya tentang baptisan roh. Yang dia berkata bahwa baptisan roh itu adalah sesuatu yang berbeda dengan kelahiran baru. Yohanes 14 ayat 17c. Di dalam ayat ini di bagian terakhir dikatakan, sebab ia, atau Roh Kudus ya di situ, dalam konteksnya Roh Kudus, menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kata menyertai ini sebenarnya dalam bahasa Yunani itu disebut sebagai mene, atau dalam kata dasarnya meno. Meno itu adalah tinggal, menetap. KJV tepat berkata dwell, ya, dwell. Jadi dia akan dwell, menetap di dalam kamu, menetap di dalam kamu. Par humin mene. Kai en humin este. Kita akan lihat dua kata yang berbeda di sini ya. Dua kata yang berbeda ditinjau dari sudut waktu. Coba kita lihat, mene ini adalah gramatikalnya indikatif present. Jadi, kalau kita tahu present, ketika Yesus berkata begitu, Yohanes 14 ayat 17, dia sedang berkata bahwa Roh Kudus sedang, saat itu, sedang menyertai kamu. Ya, sedang tinggal di dalam kamu. Roh Kudus sedang tinggal di dalam kamu, tetapi di kalimat selanjutnya dikatakan kai en humin este. Di situ pakai kata este, ya, yang gramatikalnya adalah future, akan. Nah, ini kan suatu kontradiksi. Bagaimana mungkin Roh Kudus akan diam, sedangkan di kalimat pertama Tuhan Yesus bilang sedang menyertai. Nah, ini kan sesuatu yang bertubrukan. Yang satu dia bilang begini, ia sedang menetap di dalam kamu, ia sedang menyertai kamu saat itu, saat Yesus berkata, tetapi di kalimat selanjutnya Yesus bilang, dia akan diam. Nah, akan diam. Nah, menurut D.L. Moody, sebenarnya kalimat ini menggambarkan dua peristiwa yang berbeda dalam satu istilah yang sama. Jadi, ia akan menyertai itu disebut baptisan roh, ya, yang dwell, menetap, yaitu regenerate, atau kelahiran baru. Sedangkan kata yang kedua, kalimat yang kedua itu berbicara tentang dibaptis dalam roh. Ya, ini komentarnya. Jadi, ia sedang menyertai kamu, menetap, tinggal di dalam kamu. Itu berbicara tentang Roh Kudus telah melahirbarukan dan akan sedang dan terus melahirbarukan. Ya, itu berbicara tentang pertobatan. Sementara yang kalimat kedua berbicara tentang dibaptis dalam roh. Jadi dianjurkan oleh D.L. Moody di sini, ayat ini itu menyiratkan dua peristiwa yang berbeda dalam satu istilah yang sama. Baptisan roh. Baptisan roh yang pertama berbicara tentang meregenerasi, melahirbarukan. Terjadi satu kali. Kemudian yang kedua akan diam di dalam kata en itu sebenarnya berbicara tentang tempat. Tetapi ada juga kata lain, arti lain, en itu juga berbicara tentang kualitas. Kualitas ketika sedang berada bersama-sama. Jadi ketika baptisan roh, kualitas orang itu diberdayakan oleh Roh Kudus. Nah, ini adalah salah satu komentari dari D.L. Moody yang saya perjelas dengan eksegesa, karena beliau hanya berkata bahwa harusnya itu dibedakan, tetapi tidak menyiratkan benar-benar apa maksudnya. Kita lanjut, saudara.
Saya ingin saudara mendengar komentari dari John Piper. Dia adalah teolog Protestan, dia berasal dari gereja Baptis, tapi komentarnya tentang baptisan roh itu sama sekali mirip, ya, mirip bahasanya dengan orang-orang Pantekosta. Kita akan dengarkan. It is right, I think, to ask for a fresh baptism. That's the language of Puritans. That's the language of Martin Lloyd-Jones. That's my language again and again as I approach the pulpit and seek to preach. I say, oh God, I need a fresh baptism. I need a fresh anointing. I need a fresh filling. I need a fresh outpouring of the Holy Spirit. Ya, jadi dia berkata, kalau di bahasa Indonesia kan, menurut saya benar untuk meminta fresh baptism atau baptisan roh pasca pertobatan, setelah pertobatan. Jadi menurut saya itu benar untuk meminta baptisan roh yang baru. Itulah bahasa kaum Puritan. Puritanisme ini adalah salah satu kelompok di dalam reform, gerakan reform ya. Jadi ada kaum Puritan dan kaum Puritan punya bahasa fresh baptism. Di sini ternyata reform sedang berdamai dengan Pantekosta dalam doktrin baptisan roh. Yaitu bahasa Martin Lloyd-Jones. Dan dia bilang, itu bahasa saya lagi. Dan terus lagi, ketika saya mendekati mimbar dan berusaha untuk berkhotbah, John Piper bilang, saya akan berkata, atau lebih tepatnya berdoa, saya akan berkata, ya Tuhan, saya membutuhkan baptisan baru, saya membutuhkan pengurapan yang segar, saya perlu isian yang segar, saya membutuhkan pencurahan Roh Kudus yang baru. Tentu yang dimaksud oleh John Piper ini bukan dalam artian kelahiran baru. Karena John Piper sudah memahami bahwa baptisan roh, dia memahami adalah regenerasi, baptis atau kelahiran baru. Tetapi juga dia memahami baptisan roh sebagai suatu pengurapan yang terus-menerus. Pencurahan Roh Kudus yang terus-menerus dalam diri orang percaya, yang pengalaman berulang-ulang, yang membuat dia diberdayakan Tuhan untuk berkhotbah, untuk melayani Tuhan. Jadi ini bahasa yang sangat Pantekosta dari seorang Protestan, atau lebih tepatnya gereja Baptis. Itu sebabnya saya anjurkan ketika kita berbicara tentang Roh Kudus, jangan kita dikotomi antara Pantekosta dan Protestan. Nah, itu akan kita bahas nanti pada seri-seri yang berikutnya. Kemudian saya akan tampilkan beberapa komentari dari teolog-teolog non-Pantekosta lainnya. Ya, Clark Pinnock, teolog Protestan Injil, dia berkata begini, baptisan dalam Roh Kudus seharusnya menjadi kesempatan pengalaman karismatik. Yang dimaksud karismatik dalam tulisannya itu bukan dalam artian gereja, tetapi karismatik ini suatu hidup yang terus-menerus di dalam roh, dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi beliau berkata, tetapi kenyataannya, hal ini diabaikan di banyak gereja mainstream. Ya. Banyak gereja ini maksudnya gereja mainstream, gereja alas utama, gereja Protestan, dan gereja-gereja lain, non-Pantekosta. Hal ini banyak diabaikan, sehingga menjadi penyebab utama adanya suatu kehausan akan second blessing, berkat kedua. Nah, itu kita akan bahas juga nanti pada seri selanjutnya. Second blessing itu apa? First blessing, third blessing, itu adalah suatu pemaparan lain. Ya. Tapi di sini beliau berkata, inilah kenapa gereja akhirnya haus, karena memang gereja tidak mengajarkan baptisan roh seperti ini. Nah, kemudian John V. Taylor, dia adalah uskup gereja Inggris, dia berkata begini, lebih baik menyebut pengalaman dengan roh ini secara salah, daripada membiarkan kesehatan doktrin itu dirampas hakikatnya dari kita, karena kesuaman rohnya. Dia ini bukan seorang Pantekosta, dia mengkritik, atau dia susah untuk sependapat dengan Pantekosta bahwa baptisan roh ini adalah pengalaman yang berulang-ulang. Tetapi dia tahu bahwa itu penting dalam kehidupan orang percaya. Jadi dia bilang, ya sudahlah, apapun istilahnya, kalaupun itu benar atau salah, yang penting pengalaman roh ini harusnya didapat, dirasakan oleh setiap orang. Ya, lebih baik menyebut pengalaman dengan Roh Kudus ini secara salah, daripada tidak memahaminya sama sekali dan membiarkan doktrin itu tidak sehat. Karena tidak mengakui
adanya kuasa Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Dia seorang uskup dari gereja Anglikan, gereja Inggris. Rev. Liam Hanaya, teolog Injili. Dia berkata begini, gereja memiliki kewajiban untuk mengajarkan doktrin ini. Doktrin apa yang dimaksud adalah baptisan roh sebagai pengalaman yang berulang. Dipenuhi roh. Ya, dipenuhi roh sama dengan baptisan roh. Pengalaman yang berulang-ulang untuk memberi setiap orang Kristen kesempatan hidup dalam kepenuhan hubungan pribadi mereka dengan Allah. Jadi doktrin ini penting dan punya urgensinya sendiri. Yaitu supaya setiap orang Kristen terbuka kepada kesempatan untuk mengalami kepenuhan hubungan pribadi mereka dengan Allah. Nah, lebih mengejutkan lagi, saudara, saya kutip pernyataannya Fern S. Poitres. Di sini, dia adalah seorang teolog reform. Dia adalah profesor hermeneutik dari gereja reform. Dia berkata seperti ini. Dia memang tidak setuju semua pemahaman dari Pantekosta tentang baptisan roh. Tapi dia berkata dalam tulisannya begini. Kita dapat bersimpati dengan Pantekosta dalam beberapa hal. Pertama, dari sudut pandang mereka, doktrin Pantekosta menawarkan penjelasan yang sederhana dan masuk akal tentang kematian banyak gereja saat ini. Kematian banyak gereja. Kesuaman atau gereja yang dingin. Kok banyak sih? Nah, dan obat sederhana untuk kasus gereja-gereja yang dingin atau suam ini oleh Pantekosta disebut baptisan Roh Kudus. Orang dapat memuji kepedulian gerakan Pantekosta ini untuk mengakui, atau yang lebih tepatnya, yang mengakui karya Roh Kudus. Karena gereja ini, gereja Pantekosta mendapatkan kepercayaan untuk mengembalikan mujizat ke dalam gereja. Sebenarnya tulisannya itu panjang, saudara, banyak dan bagus-bagus, tapi saya pilih salah satunya adalah komentarnya tentang ini. Jadi, bahkan seorang reform pun berkata bahwa doktrin ini, doktrin Pantekosta ini, doktrin yang masuk akal untuk menjelaskan secara sederhana tentang kesuaman gereja yang tidak mengalami kuasa Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Tentu dalam konteksnya waktu itu ya, saudara. Dan ini adalah sesuatu yang harus kita pahami. Kesimpulan dari pemaparan saya yang singkat ini, baptisan Roh Kudus adalah satu istilah yang sama untuk merujuk pada dua peristiwa yang berbeda. Jadi, dalam tulisan Lukas, baptisan Roh Kudus adalah pemberdayaan. Pemberdayaan oleh Roh Kudus, kisah 1 ayat 8. Pengalaman berkali-kali dari seorang anak Allah. Sudah menjadi anak Allah, tapi dia perlu untuk dibaptis Roh Kudus berkali-kali. Dalam artian dipenuhi roh. Ya, ini diafirmasi oleh John Piper dalam empat komentarnya. Dia bilang bahwa baptisan Roh Kudus disebut juga dipenuhi oleh roh. Kisah 1 ayat 4-5, kisah 2 ayat 4, dan baptisan Roh Kudus adalah, ini menurut John Piper, saudara bisa lihat dalam situsnya di desiringgod.org ya. Dan baptisan Roh Kudus adalah pengalaman yang berulang kali dalam kehidupan orang percaya, bukan hanya pengalaman awal atau satu kali seumur hidup. Lukas mengatakan bahwa baptisan Roh Kudus adalah penggenapan janji Nabi Yoel. Janji ini bukan janji tentang kelahiran baru, regenerasi, tapi janji ini adalah janji tentang pemberian kekuatan kenabian. Atau dalam artian Anda akan berbicara dengan kekuatan yang luar biasa dari roh. Jadi empower, diberdayakan oleh roh. Kemudian poin yang kedua, John Piper berkata, Lukas mengatakan bahwa baptisan Roh Kudus adalah, poin yang ketiga, maaf. Baptisan Roh Kudus adalah peristiwa untuk menerima kuasa menjadi saksi. Dalam hal ini, baptisan Roh Kudus adalah pemberdayaan, bukan regenerasi. Dalam Lukas 24 ayat 49, poin yang keempat, dia berkata bahwa dibaptis dalam Roh Kudus sedang berbicara mengenai memakai kekuatan ilahi dari tempat yang maha tinggi untuk memberitakan Injil. Jadi baptisan Roh Kudus dalam pengertian Lukas, pneumatologi Lukas, berbicara tentang empower, diberdayakan. Dan baptisan Roh Kudus itu dalam pengertian Lukas harus terjadi berulang kali dalam hidup orang percaya. Sementara dalam tulisan Paulus,
baptisan Roh Kudus dimengerti sebagai peristiwa satu kali seumur hidup yang disebut regenerasi atau kelahiran baru dari orang berdosa menjadi anak Allah. Apakah dua hal ini bisa diperdamaikan? Tentu bisa. Karena Roh Kudus adalah suatu yang dinamis, tidak bisa dibatasi oleh salah satu saja pemahaman, tetapi Roh Kudus itu bisa bergerak secara dinamis. Dalam satu sisi, baptisan roh itu berarti kepenuhan roh yang terjadi berulang-ulang. Dalam satu sisi, baptisan roh adalah peristiwa sekali seumur hidup yang disebut regenerasi. Disinilah orang Protestan dan orang Pantekosta harus berdamai dan jujur dengan Alkitab apa adanya, bahwa Alkitab menyatakan, menyiratkan kedua ini. Tidak ada baptisan roh itu hanya pengalaman pribadi dan bukan regenerasi. Juga tidak ada baptisan roh itu hanya regenerasi dan bukan pengalaman berkali-kali. Jadi dua-duanya ini ada dalam Alkitab. Entah itu pneumatologi Lukas ataupun pneumatologi Paulus. Jika saudara diberkati dengan pemaparan singkat ini, silakan saudara subscribe, like, dan share. Terima kasih, kiranya kasih Tuhan menyertai kita senantiasa. Haleluya!